sih bunyi dari pasal 27 ayat 1 ini? Bunyi pasal 27 ayat 1 itu menyebutkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum itu tersendiri tanpa terkecuali. Terus gimana sih makna dari pasal ini? Nah, maknanya itu segala warga negara termasuk pemerintahan wajib menjunjung hukum atau menaati hukum itu, tidak ada kecualinya, seperti itu. Kalau di Indonesia kamu tahu nggak contohnya kayak gimana? Nah, di Indonesia tentunya berbanding terbalik dari bunyi pasal 27 ayat 1 itu. Mau tahu nggak? Nah, yuk lihat video ini. Seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman penjara di Sumatera Utara. Nenek beserta 6 keturunannya dijatuhi hukuman penjara karena menebang pohon durian. Seorang nenek berusia 92 tahun, Saulina Sitorus, dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari di Pengadilan Negeri Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Saulina terbukti bersalah karena menebang pohon durian berdiameter 5 inci milik Japaya Sitorus. Sidang vonis digelar pada 29 Januari 2018. Pada 1 Maret 2017, warga sekampungnya, Japaya Sitorus, menggugat keluarga Saulina Sitorus dengan tuduhan merusak pohon durian yang ditanam Japaya di dekat areal permakaman. 7 orang ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus ini. Saulina Sitorus, putranya Marbun Naiborhu, serta 5 keponakannya. Saulina dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari, sementara 6 pelaku lainnya dijatuhi hukuman penjara 4 bulan 10 hari. Hakim kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur menurut rencana akan memvonis Edi Prabowo yang kini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Edi saat menjadi menteri diduga menerima suap dalam izin ekspor benur. Jaksa pada kasus dugaan korupsi izin ekspor benur menuntut Edi Prabowo penjara 5 tahun dan denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Edi, kata jaksa, terbukti menerima suap 25,7 miliar rupiah dari pengusaha benih lobster. Suap diterima dalam kapasitas Edi waktu itu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hukum adalah simbol kewibawaan negara. Sungguh ironi jika dilecehkan, apalagi jika pelecehan itu dilakukan oleh aktor-aktor negara atau organ negara. Kini, negara Indonesia berhadapan dengan penyakit kronis yang menggerogoti kewibawaan negara, korupsi. Ironi yang paling tampak nyata sekarang adalah hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum yang begitu cepat memakan korban masyarakat miskin, tetapi nyaris tumpul jika menangani kalangan atas. Kasus pencuri kakao, sendal, piring, atau kayu yang masuk ke pengadilan kian meneguhkan ironi tersebut. Masyarakat miskin diperlakukan secara tidak adil, sedangkan perlakuan terhadap pelaku korupsi terkesan istimewa, koruptor, bak selebritis. Tidak perlu menutup mata karena kenyataan itu ada di depan mata kita. Aparat negeri ini yang terkesan lebih suka menjepit rakyat kecil yang sudah biasa menjerit karena ketidakadilan di negeri ini. Lihat saja bagaimana para pejabat berdasi putih mencuri uang rakyat yang nilainya tidak sebanding dengan jutaan sendal jepit dan kakao itu. Melenggang bebas dari hukuman yang tidak terlalu berat. Mereka pun dapat mangkir dari panggilan pengadilan yang kadang dengan alasan sakit yang terkadang dibuat-buat. Mereka terkesan lebih senang membela pejabat dengan kekayaan berlipat dibandingkan rakyat kecil yang hanya bisa hidup melarat. Hukuman yang diberikan kepada Nenek Minah dan Nenek Asyani, atau yang lainnya mungkin, yang di luar sana, menggambarkan bahwa proses hukum yang mati dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum, kata dia, hanya mengikuti aturan formal, terkadang tidak memperhitungkan substansi dan hati nurani. Tahun 2022 menuju angka 77 Indonesia merayakan kemerdekaan. Jumlah angka yang menunjukkan usia kemerdekaan Indonesia. Sudah saatnya Indonesia bersama rakyat bangkit dan saling bersatu membenahi hukum yang berlaku di negara ini. Saatnya pendidikan mengambil peran penting untuk menciptakan generasi-generasi yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Mari bersama-sama menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam hukum, karena negara kita, Indonesia, merupakan negara hukum. Agar ketidakadilan terus berlanjut, ada pun upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, pendidikan karakter, peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum, praktik penegakan hukum yang tidak memihak, serta apresiasi bagi aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila.